karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil perbuatan baik. Jadi ada satu hal yang perlu kita pahami. Dalam tradisi orang Yahudi ada hukum Taurat yang 613 yang dibagi dalam dua hukum. Yang pertama itu bersifat positif dan yang kedua bersifat negatif. Sehingga di sana dosa bagi orang-orang Yahudi itu akan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Tetapi Alkitab mencatat bahwa di dalam kolong langit ini semua manusia, semua ciptaan telah jatuh ke dalam dosa. Sehingga dunia yang ditempati oleh manusia adalah dunia yang akan pergi atau yang akan mengalami yang namanya kebinasaan. Sehingga saudara perlu mengerti bahwa inilah anugerah yang diberitakan melalui kitab suci, bahwa hanya satu kalimat yang menarik, berbeda dengan pemahaman agama-agama yang lain, saudara. Kita melakukan perbuatan baik, kita beramal supaya kita mendapatkan satu ganjaran daripada Tuhan. Tetapi dalam kekristenan, sesuai catatan kitab suci, kita mendapatkan satu pengajaran bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia, bukan karena kesalehan saudara, bukan karena perbuatan baik saudara, tetapi Alkitab mencatat kita mendapatkan anugerah pemberian Allah cuma-cuma melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang bermegah, yang merasa diri bahwa dia bisa sampai ke surga melalui dengan perbuatan baiknya. Tetapi ingat baik bahwa hasil dari perbuatan Yesus di kayu salib itu, saya dan saudara mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus Tuhan. Itu adalah konsep keselamatan yang dikerjakan melalui karya penebusan Yesus Kristus Tuhan. Makanya kita menerima iman itu karena Allah yang berdaulat. Tidak semua orang yang diberikan dianugerahkan iman, tapi kita yang mengalami iman di dalam Kristus Tuhan, kita perlu tahu bahwa hasil dari penyelamatan Kristus itu yang menjadikan kita bisa taat, yang menjadikan kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang perlu kita sadari, bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan kemuliaan itu harus dikembalikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka semua pencapaian kita, orientasi kita, harta, mau kita merasa diri kita adalah orang yang paling suci, yang paling benar, harus tunduk pada kasih karunia Tuhan. Karena hanya dengan menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang seharusnya mengalami kebinasaan, tetapi kasih Tuhan menjumpai saya dan saudara malam ini, supaya kita tahu bahwa titik kesempurnaan itu hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Kita yang berdosa, yang tertolak, yang terhina, kita diterima kembali sebagai warga kerajaan. Inilah yang luar biasa. Inilah pesan kabar baik bagi kita semua, bahwa anugerah pemberian Allah itu diberitakan bagi semua orang. Kasih Allah itu diberitakan bagi semua orang. Untuk itu kami ada bukan membawa satu merek denominasi gereja, saudara, tapi kami memberitakan Injil. Kabar baiknya adalah yang berdosa mendapatkan pengampunan, yang berdosa mendapatkan posisi yang tadinya ditolak, yang seharusnya kita binasa, tapi karena melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, karena darahnya yang dibayarnya. Maka dalam tradisi orang Yahudi, kalau semua ritual pengorbanan itu harus dibayar dengan darah, dan mereka percaya dalam darah itu ada yang namanya nyawa. Makanya waktu Yesus disalib, ada darah yang kudus mengalir. Karena apa? Karena perbuatan manusia yang berontak, yang melawan Allah. Saya dan saudara masuk dalam bagian itu. Tapi kasihnya yang besar, bahwa melihat Yesus yang tersalib, kita menerima pengampunan itu. Betapa kasih Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini mungkin kita rajin ke gereja, lalu kita merasa bahwa kita adalah orang yang penting di dalam gereja. Kita mungkin rajin mempersembahkan semua harta kita. Tetapi ingat baik, ada satu sisi dalam diri saya dan saudara yang perlu diisi oleh kabar baik ini, bahwa semua pencapaian kita itu tidak akan membawa kita kepada kekekalan,
tetapi semua pencapaian Kristus di kayu salib yang membawa saya dan saudara hingga ada, dan kita mengerti tentang kehendak Allah. Amin. Kalau Yesus tidak memulai perkara itu, maka sia-sia pemberitaan kabar baik itu. Amin. Kalau Yesus tidak mati untuk dunia ini, tidak masuk dalam proses penebusan itu, maka mungkin saya dan saudara adalah orang-orang yang pasti akan dibinasakan. Kenapa? Karena tidak ada jalur keselamatan untuk sampai kepada Bapa. Tapi kabar baiknya adalah orang sudah dengar, di mana Bapa mengutusnya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, makanya hati kita, hidup kita, orientasi kita. Pernahkah saudara berpikir bahwa kalau saudara mati malam hari ini, kemana saudara akan pergi? Pernahkah saudara berpikir kalau saudara dipanggil Tuhan, apa yang saudara akan bertanggungjawabkan di hadapan takhta kekudusan Tuhan? Semua kebaikan saudara, semua kesalehan saudara, kalau saudara merasa saudara sudah sempurna, saudara tidak akan mengalami yang namanya kerajaan kekal itu selain melalui Kristus Yesus Tuhan. Melalui pengorbanan Yesuslah kita berharga. Melalui pengorbanan Yesuslah kita diterima. Melalui pengorbanan Yesuslah saya dan saudara punya nilai di hadapan Bapa. Jadi kalau kita berusaha semampu kita, kita merasa diri kita baik. Makanya waktu Yesus ada di Bait Allah, siapa yang paling pertama dicibur oleh Kristus? Ada ahli-ahli Taurat. Siapa mereka? Kalau persoalan kitab suci, mereka adalah ahli-ahli yang jago menyimpulkan sebuah ketentuan Taurat. Sehingga ada garis Taurat atau ada pagar Taurat yang dikembangkan. Supaya apa? Supaya orang Yahudi tidak langsung melanggar hukum Taurat itu. Sehingga muncullah semua proses. Ada kitab Tenak yang dimana ada kitab Torah dan semua ketentuan hukum di situ. Itu dikekang di dalam kehidupan manusia. Saudara mau ke kiri salah, mau ke kanan salah. Dan yang paling utama, yang paling fatal, saudara sulit untuk menghampiri Allah. Untuk itu kasih karunia Allah menjangkau mereka yang tertolak. Ada Petrus sebagai nelayan, ada penagih pajak, siapa lagi? Ada perempuan Samaria, siapa lagi? Ada mereka yang tidak masuk hitungan, yang dianggap tidak suci, yang dianggap hidupnya sembrono, yang dianggap mereka bukanlah orang yang baik. Tetapi kasih karunia Allah itu menjumpai mereka. Bukankah hidup kita sama seperti itu? Dia menjumpai saya dan saudara. Kita merasa bahwa kita kurang rohani, kita kurang mematuhi hukum-hukum Tuhan. Saudara perlu dengar baik bahwa kabar baiknya, Yesus mau menjumpai saudara malam hari ini. Amin. Buang semua kekuatan saudara yang merasa bahwa saudara adalah orang yang paling sempurna secara rohani. Kita perlu menyadari bahwa ada ketidakberdayaan kita ketika kita menghadapi, menggumuli dosa. Sehingga itu saudara yang diberkati Tuhan, Kristuslah satu-satunya sumber keselamatan. Hanya kasih karunia yang bisa mengubah saya dan saudara. Kasih karunia itulah yang membentuk orientasi kita, pandangan kita, bahwa kita baru mengerti bahwa keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus di kayu salib, darahnya mahal, menebus saya dan saudara. Amin. Sehingga kita mengerti semua hanya kasih karunia Tuhan. Makanya kita tidak merasa bangga dengan satu denominasi yang merasa diri bahwa dia akan capai ke surga, karena orientasinya hanya kepada kasih karunia melalui pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sehingga mari kita sudahi perdebatan-perdebatan teologis yang merasa bahwa hanya satu denominasi ini yang akan ke surga, karena surga itu adalah surga bagian dari Kristus Tuhan. Amin. Sehingga kasih karunia Tuhan yang besar yang akan mengubahkan hati yang keras, yang akan mengubahkan hati yang kecewa, hati yang bimbang. Ingat baik bahwa kasihnya telah dicurahkan di dalam dunia ini, sehingga semua kita menerima undangan kasih itu. Dia mencintai saya dan saudara lebih dari dirinya. Kalau dia tidak cinta saya dan saudara, untuk apa dia mati di kayu salib? Kalau dia tidak cinta saya dan saudara, ngapain repot-repot pikul salib? Tapi karena dia cinta kita,
maka dia rela mengambil satu posisi. Dia tinggalkan, dia menggosokkan diri, dia menjadi sama seperti manusia, dan dia ambil bagian dalam prosesi penyaliban. Makanya dalam tradisi pandangan orang Yahudi, ini adalah satu penistaan terhadap Allah. Tetapi justru ini adalah rancangan Allah yang sempurna. Bapa akan melihat salib Yesus, lewat semua dosa-dosa kita ditebus dengan darahnya yang sangat mahal. Dan dia berkata, aku mengasihimu. Bukankah Tuhan yang sama juga berfirman bagi saya dan saudara, malam hari ini kasihnya yang besar dicurahkan bagi setiap kita. Mari hati kita terbuka bahwa Bapa begitu mengasihi kita, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal.